naik ke sorga. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Tapi yuk kita berdiri yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Firman Tuhan lewat video. Firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Ayat hafalan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kita tadi sudah menyaksikan video tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia meninggalkan pesan, perintah kepada para murid-muridnya untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus ke dunia ini. Adik-adikku sekolah minggu, ada 3 pesan yang diberikan Tuhan Yesus atau 3 perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid-murid Tuhan Yesus harus menjadikan semua bangsa menjadi murid dan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena baptisan itu adalah sebagai tanda warga kerajaan sorga. Yang ketiga, mengajarkan semua orang untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus.
Itulah 3 perintah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus bukan hanya meninggalkan 3 pesan, tetapi Tuhan Yesus jaminan pelayanan kepada para murid. Jaminan pelayanan itu ialah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik sekolah minggu, kita sekarang sudah mendengarkan apa pesan yang harus dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Itu berlaku juga untuk adik-adik sekolah minggu sampai sekarang. Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk memberitakan Injil atau kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Apa yang bisa kamu lakukan di sekelilingmu, di sekitarmu di mana kau tinggal? Anak-anak sekolah minggu harus bisa berlaku dengan baik. 1. Berkata-kata yang baik. 2. Bertindak dan berlaku yang baik. 3. Menghormati orang tua, guru dan teman-teman. 4. Suka menolong. 5. Rajin ke gereja atau beribadah. 6. Rajin berdoa. Inilah adik-adik yang harus bisa lakukan di dalam lingkungan sekitarmu. Berarti kamu ikut menjalankan perintah tentang pekabaran Injil. Maka adik-adik sekolah minggu akhirnya bisa mendapat jaminan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya. Apa jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 20b. Bunyinya seperti ini. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah jaminan kehidupan bagi orang-orang percaya. Ibu guru ulangi sekali lagi, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.